Halo, perkenalkan nama saya Hoplianza Priskila dengan NIM FAA 180051, mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Saya akan melakukan review jurnal dengan jurnal berjudul Bionomik Mansonia uniformis dan Mansonia dives sebagai faktor filariasis pada beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Nyamuk Mansonia tersebar luas di dunia, kecuali di daerah Kutub Utara dan Selatan. Genus Mansonia meliputi 23 spesies, 7 spesies diantaranya diketahui terdapat di Indonesia. Beberapa spesies Mansonia dilaporkan menjadi vektor filariasis, meskipun masih sedikit studi mengenai peran nyamuk Mansonia sebagai vektor dari filariasis atau kaki gajah. Filariasis limfatik adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing mikrofilaria yang menyerang saluran dan kelenjar limfa atau getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfa, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, payudara pada wanita, dan skrotum pada pria, serta dapat menimbulkan cacat seumur hidup. Karena kalau sudah terjadi pembengkakan, tidak akan bisa kembali lagi. Di Indonesia, distribusi filariasis hampir merata termasuk Kalimantan. Beberapa daerah yang diketahui endemis filariasis di Kalimantan yaitu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Mansonia spesies merupakan subfamili dari Polycinae dan ada bermacam-macam yang menjadi vektor penyakit dan diantaranya ada Mansonia uniformis dan Mansonia dives sebagai highlight dari penelitian ini. Untuk Mansonia uniformis sendiri menjadi vektor utama penularan Brugia malayi tipe subperiodik nocturna di Provinsi Jambi, Muara Jambi, dan Batanghari. Selain itu juga dilaporkan sebagai vektor Wuchereria bancrofti di Ghana dan Afrika Barat. Untuk perilakunya sendiri, dari Mansonia spesies ini dilaporkan berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk Mansonia dives dan Mansonia uniformis, yang merupakan vektor filariasis tipe subperiodik di Sarawak, Malaysia, di sana dikatakan mempunyai perilaku eksofagik, perilaku menghisap darahnya itu di luar rumah, dan outdoor resting. Nyamuknya beristirahat juga di luar rumah. Sedangkan di Batanghari, di Jambi, dilaporkan untuk Mansonia uniformis ini mempunyai perilaku yang endofagik dan outdoor resting. Jadi restingnya sama, di luar juga seperti yang di Sarawak, istirahat di luar rumah. Namun untuk perilaku menggigitnya, Mansonia uniformis kalau di Jambi itu dia endofagik, menggigitnya itu di dalam rumah. Untuk perbedaan perilaku menghisap darah, preferensi istirahat atau resting, dan kepadatan fluktuasi setiap jamnya ini menjadi informasi penting untuk mengetahui potensi penularan. Pemahaman karakteristik dari hal-hal di atas tadi sangat membantu dalam memilih strategi untuk pengendalian faktor yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan supaya bisa mengetahui aktivitas menghisap darah, perilaku istirahat, dan situasi kepadatan setiap jam dari dua spesies yaitu Mansonia uniformis dan Mansonia dives. Untuk lokasinya ada 4 titik, 2 titik di Kalimantan Tengah, di Desa Dadahub dan Kelurahan Mandomai, Kabupaten Kapuas. Kemudian untuk di Kalimantan Selatan 1 titik, di Desa Pulau Kuuk, Kabupaten Tabalong, dan untuk di Kalimantan Timur 1 titik di Desa Bangkal Ulu, Kabupaten Kutai Timur. Untuk prosedur pengambilan sampelnya, penelitian ini cross-seksional dan penangkapan nyamuk dilakukan dengan cara human landing collection, umpan badan, dan resting collection, nyamuk istirahat dari jam 18.00 sampai dengan jam 6.00 di dalam dan di luar rumah. Jadi dimulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi di dalam dan di luar rumah. Kemudian untuk nyamuk yang tertangkap itu nanti akan dimasukkan dalam gelas kertas dan dibedakan setiap jamnya. Nyamuk yang tertangkap kemudian diidentifikasikan di bawah mikroskop dissecting menggunakan kunci identifikasi O'Connor dan Arwati. Terus dilanjutkan dengan pembedahan pada proboscis nyamuknya untuk mengetahui nyamuk yang berperan sebagai vektor filariasis. Data yang didapatkan nanti akan ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Data jumlah nyamuk dan waktu penangkapan akan dibuat dalam bentuk grafik. Di sini hasilnya pada tabel 1 diperlihatkan adanya perilaku yang berbeda antara wilayah penelitian menurut nyamuknya Mansonia uniformis dan Mansonia dives. Untuk perilaku menghisap darah, Mansonia uniformis di Desa Pulau Kuuk lebih rendah dari daerah penelitian yang lainnya. Sedangkan Mansonia dives tidak ditemukan sama sekali di Desa Pulau Kuuk. Perilaku menghisap darah Mansonia uniformis dan Mansonia dives di semua daerah penelitian bersifat eksofagik. Bisa dilihat bahwa baik di Desa Dadahub, di Kelurahan Mandomai, dan Desa Pulau Kuuk, maupun di Desa Bengkal Ulu, lebih banyak jumlah nyamuk yang tertangkap di luar. Ini untuk perilaku menghisap darahnya. Dari yang umpan manusianya, itu lebih banyak mereka menghisap darah di luar rumah, baik Mansonia uniformis maupun Mansonia dives. Namun untuk di Desa Pulau Kuuk, itu
hanya ditemukan Mansonia uniformis saja. Untuk Mansonia diffes-nya dia tidak ditemukan sama sekali, baik di luar maupun dalam rumah yang sedang baik menghisap darah maupun yang untuk sedang resting. Untuk yang perilaku restingnya itu dapat dilihat di sini, di tabel 2. Untuk perilaku restingnya bisa dilihat bahwa di Desa Dadahub itu untuk untuk uniformis itu dia indoor resting, sedangkan untuk diffes-nya dia outdoor resting. Untuk di Mandomai dia uniformisnya outdoor resting dan Mansonia diffes-nya indoor resting. Untuk Desa Pulau Kuu karena hanya ditemukan Mansonia uniformis, tidak ada Mansonia diffes. Untuk uniformisnya dia outdoor resting juga. Untuk di Desa Bengkal Ulu Kabupaten Kutai Timur itu dia uniformisnya outdoor resting, dan untuk Mansonia diffes-nya itu indoor resting. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk restingnya secara garis besar, untuk uniformis itu paling banyak ditemukan outdoor resting. Di Mandomai, di Pulau Kuu, dan di Bangkal Ulu itu outdoor resting. Hanya di Desa Dadahub yang uniformisnya indoor resting. Sedangkan untuk Mansonia diffes-nya itu paling banyak di indoor resting. Dia restnya di dalam rumah, itu di Mandomai dan di Bangkal Ulu. Hanya di Dadahub yang dia outdoor resting. Kemudian untuk fluktuasi aktivitas menghisap darah dan perilaku istirahat Mansonia uniformis ini bisa dilihat di gambar 2. Ini untuk gambar 2 ini untuk fluktuasi aktivitas menghisap darah dan perilaku istirahat, itu kita bisa lihat fluktuasinya. Ini bisa kita lihat untuk uniformis di Desa Dadahub itu pada pukul 19 sampai 20 puncak aktivitasnya, dan 21 sampai 22. Sedangkan di Desa Pulau Kuu pada pukul 21.00 sampai 22. Namun di Kelurahan Mandoma aktivitas tertinggi pada pukul 5 pagi sampai jam 6. Ini kita bisa sambil mungkin bisa di zoom sebentar. Nah, ini untuk pertama-tama kita bahas di Desa Dadahub. Kita lihat yang untuk di luar rumah dulu, untuk gambar A di luar rumah. Di sini untuk di luar rumah, intinya untuk yang biru, di Desa Dadahub itu puncaknya berada di 19.00 sampai 20.00. Untuk yang tidak ditemukan sama sekali itu pada pukul 20.00 sampai 21.00. Kemudian puncaknya lagi ada di 21.00 sampai 22.00. Sedangkan untuk di Desa Pulau Kuu, untuk yang di luar rumahnya, untuk yang di luar rumah di Desa Pulau Kuu ini, dia puncaknya ada di pukul 21.00 sampai 22.00. Kemudian untuk di Kelurahan Mandomai, dia puncaknya ada di jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Dan untuk di Desa Bengkal Ulu, ini dia puncaknya ada di pukul 20 sampai 21.00 untuk yang di dalam rumah. Maaf, untuk yang di luar rumah. Kemudian kita pindah ke yang dalam rumah di gambar B. Ini yang di dalam rumah. Jumlah nyamuk di dalam rumah ini, dia untuk di Desa Dadahub, yang paling banyak ditemukan di Desa Dadahub itu puncaknya di pukul 21.00 sampai 22.00. Untuk di Desa Pulau Kuu itu tidak ditemukan, tidak ada. Kemudian untuk di Kelurahan Mandomai itu dia puncaknya di 23.00 sampai 24.00, dan Desa Bengkal Ulu itu dia puncaknya ada di 21.00 dan 22.00. Kemudian untuk yang perilaku istirahatnya di luar itu ditemukan di Desa Dadahub puncaknya ada di jam 22.00 sampai 23.00. Sedangkan untuk di Desa Pulau Kuu juga sama. Kemudian untuk di Desa Bangkalal Ulu itu dia di pukul 23.00 sampai 24.00, dan sedangkan di Kelurahan Mandoma itu dia puncaknya terdapat di pukul 20.00 sampai 21.00.
Kemudian untuk yang beristirahat di dalam, nyamuk restingnya itu ditemukan di Desa Dadahuk puncaknya pada pukul 22.00 sampai 23.00. Begitu pula di Desa Bangkal Ulu dan Desa Pulau Puu. Untuk di Kelurahan Mandomai dia puncaknya ada di 23.00 sampai 24.00 dan di pukul 3 pagi sampai 4 pagi. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, Mansonia uniformis merupakan vektor filariasis Brugia malai dan ditemukan di daerah yang berawa-rawa. Di samping menginfeksi manusia, juga dapat menginfeksi hewan, terutama kucing dan kera. Stadium mikrofilarianya ditemukan di dalam darah tepi pada waktu malam atau siang hari, namun pada waktu malam hari jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan siang hari. Brugia malai tipe ini banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Selain itu, Brugia malai yang ditemukan di hutan tertutup bersifat non-periodik juga disebarkan Mansonia uniformis. Untuk stadium mikrofilarianya ditemukan di dalam darah baik malam maupun siang hari, banyak terdapat di daerah hutan tertutup pedalaman Kalimantan. Satu syarat nyamuk menjadi vektor filariasis yaitu harus mempunyai umur yang lebih panjang dari masa inkubasi ekstrinsi. Pada musim hujan, rata-rata nyamuk bisa bertahan sampai 3 kali parus atau 3 kali melahirkan. Hal ini menyatakan nyamuk pada musim hujan mempunyai umur lebih panjang. Untuk kepadatan nyamuk yang tinggi, ada kontak dengan manusia, tahan terhadap parasit, dan ada sumber penularan merupakan faktor pendukung. Nyamuk berperan sebagai vektor filariasis. Faktor penghambat nyamuk sebagai vektor filariasis diantaranya adalah Sibarial armatures, yaitu duri-duri halus pada faring yang mampu membunuh 30-96% mikrofilaria yang terhisap, misalnya pada Anvarwati dan Angambiae, itu Anopheles ya. Kemudian untuk Mansonia uniformis dan Mansonia dives diketahui tidak mempunyai Sibarial armatures, sehingga lebih memungkinkan untuk menjadi vektor dari filariasis karena tidak adanya si Sibarial armatures ini. Namun ketika jumlah mikrofilaria yang terhisap tinggi dapat menyebabkan Sibarial armature tertutup oleh mikrofilaria yang lainnya. Jadi meskipun ada pun Sibarial armatures tadi, kalau jumlah mikrofilaria yang terhisap tinggi itu bisa menyebabkan tetap menjadi vektor itu karena jadi si mikrofilaria tadi yang sudah menempel di Sibarial armatures itu tertimpa lagi dengan mikrofilaria yang lain saking banyaknya. Sehingga dapat lewat ke usus tengah dan dapat berperan sebagai vektor. Perilaku menghisap darah dan istirahat dapat menjadi acuan dalam pengendalian vektor di daerah penelitian. Prinsip utama agar terinfeksi filariasis adalah menghindarkan diri dari gigitan nyamuk, vektor infektif, atau berusaha seminimal mungkin kontak dengan nyamuk vektor. Untuk penggunaan repellent, bed nets, house cleaning, house heating, piraterum house spraying, anti-mosquito fumigants, dan tidur cepat pada malam hari ketika tidak ada aktivitas lagi, khususnya ketika fluktuasi tinggi. Di samping usaha pengendalian vektor seperti yang di atas tadi, yang baru saya sebutkan, pengurangan populasi vektor perlu mendapatkan perhatian dengan cara reduction of vector breeding habitats, dengan perbaikan keadaan lingkungan dan reduction vector densities, dengan pengendalian kimiawi maupun biologi. Jadi, karena kita sudah tahu dia banyaknya di mana saja, apakah di luar atau di dalam, kemudian untuk perilaku menggigitnya itu di dalam atau di luar, itu kita bisa melakukan untuk breeding habitats-nya kita basmi, perbaikan keadaan lingkungan. Kemudian untuk mengurangi densitas dari vektornya itu sendiri, kita menggunakan pakai insektisida, pengendalian kimiawi maupun biologis. Secara kesimpulan, jadi bionomik Mansonia uniformis dan Mansonia dives di beberapa wilayah di Kalimantan mempunyai perilaku menghisap darah dan istirahat yang berbeda. Untuk aktivitas menghisap darah, Mansonia uniformis dan Mansonia dives di semua daerah, penelitian kita ini di 4 titik bersifat eksofagi. Untuk perilaku istirahatnya, Mansonia uniformis di Desa Dadahuk, Pulau Puu dan Bangka Ulu bersifat indoor resting, sedangkan di Kelurahan Mandomai bersifat outdoor resting. Untuk perilaku istirahat Mansonia dives, di daerah penelitian lebih banyak yang bersifat indoor resting di Kelurahan Mandomai dan Desa Bangka Ulu, sedangkan Desa Dadahuk bersifat outdoor resting. Untuk di Pulau Puu tidak ditemukan Mansonia dives. Untuk fluktuasi puncak aktivitas menghisap darah dan istirahat pada Mansonia uniformis di dalam dan luar rumah pada pukul 19 sampai 22.00, sedangkan pada Mansonia dives pada pukul 23.00 sampai 01. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada review jurnal kali ini.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sekian.